Hai teman-teman, kenalkan nama saya Pak Ijo. Dan nama saya Pak Imin. Selamat menonton ya. Liburan panjang yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Sudah menjadi kebiasaan bagi keluarga Sunyoto ketika libur panjang mereka akan berkumpul bersama di rumah orang tua mereka yang terletak di lereng pegunungan dengan pepohonan yang masih rimbun dan asri. Gimana mas? Masih jauh ya? Enggak, udah deket kok. Sebentar lagi juga sampai. Iya nih, kaki ibu udah kaku banget, pengen selonjoran. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga rombongan Bu Sunyoto. Aku harus segera memanggil Bune di belakang untuk menyambut mereka. Bune, cepat keluar. Itu rombongan Bu Sunyoto sudah datang beserta mantu dan cucunya. Oh, apa iya pak? Walah, aku harus lekas ke depan menyambut mereka. Selamat datang Bu Sunyoto. Selamat datang Mas Bima. Mari silakan masuk. Iya, terima kasih Pak Budi. Gimana kabar kamu dan istrimu? Sehat kan? Alhamdulillah, kami baik-baik aja Bu. Gimana? Rumah ini tiap hari kamu rawat kan? Tentu saja setiap hari kami selalu membersihkan rumah ini karena sudah menjadi tugas kami Bu. Terima kasih ya. Akhirnya rombongan Bu Sunyoto masuk ke dalam rumah. Silahkan dicicipin teh hangat dan kuenya. Ya Bi, terima kasih. Duh, capek juga ya setelah perjalanan tadi. Iya nih, capek banget. Kalau minum air kelapa seger banget nih. Kamu mau air kelapa? Nanti Pak Budi suruh metik kelapa muda di kebun belakang. Iya nih, enak juga siang-siang minum air kelapa muda. Oke deh, ibu juga mau. Nanti dikasih air gula Jawa. Seger banget deh. Mah, Aisyah mau ke depan ya. Lihat kupu-kupu. Ya, jangan jauh-jauh ya. Ya sudah, saya ke kamar dulu ya mas. Mau beres-beres. Mari Mbak Nia, saya antar ke kamar atas. Ya Bi, terima kasih. Wah, bagus juga pemandangannya ya Bi. Iya Mbak Nia, bagus. Udaranya juga segar. Iya Bi, udaranya semilir banget, bikin ngantuk. Tapi kalau ngelihat ke pohon beringin besar itu kok lama-lama ngerasa merinding ya. Serem. Lagian kenapa nggak ditebang sih Bi? Wah, itu katanya pohon keramat Mbak. Jadi nggak ada yang berani nebang. Oh gitu ya Bi. Mari Mbak, saya mau nyiapkan dulu air kelapanya ya. Itu Bapak lagi di belakang memetik buah kelapa. Saya tinggal dulu ya Mbak. Ya, terima kasih Bi. Oh iya Bi, jangan lupa Aisyah suruh masuk. Iya Mbak, segera saya suruh masuk. Tak terasa hari sudah berganti malam. Mereka berkumpul di ruang tengah menikmati makan malam. Nah, semuanya sudah kumpul. Ayo kita makan. Iya ayah, Aisyah juga lapar nih. Tadi main petak umpet sama teman-teman di luar. Emang kamu main sama siapa Aisyah? Bukankah rumah ini jauh dari tetangga? Tadi waktu Aisyah lagi duduk di depan, tiba-tiba ada anak perempuan cantik yang di bawah pohon besar itu Bunda. Terus dia melambaikan tangan ngajak main. Ternyata teman-temannya banyak juga, ada 5. Wah Mbak, Aisyah tuh ada-ada aja. Mana mungkin di sekitar sini ada banyak anak kecil.
Orang rumah ini aja jauh dari perkampungan. Sudahlah, ayo kita makan. Mungkin Aisyah capek. Akhirnya halu deh. Iya, ayo kita makan. Enak nih menunya. Ada gurame goreng sama sambal pete. Pasti enak nih kalau Bibi yang masak. Selanjutnya mereka makan dengan lahapnya sampai habis nggak tersisa. Ayah, tadi katanya teman-teman Aisyah mau ke sini. Tadi pas azan maghrib, mereka langsung pergi menghilang. Bu, lama-lama ceritanya Aisyah kok jadi nakutin? Iya bu, Vina bingung juga. Takut sama ceritanya Aisyah. Ih, serem. Nanti kalau beneran mereka malam-malam pada mampir ke sini gimana? Kamu ini, Vin, udah besar kok malah percaya cerita anak kecil macam Aisyah ini. Mana mungkin, rumah ini kan jauh dari perkampungan. Kamu ini penakut banget sih. Udah malam, ayo kita tidur. Ibu capek setelah seharian perjalanan. Iya bu, ayo kita istirahat. Vina juga capek. Selamat malam semua. Aisyah tidur dulu ya. Yuk kita ke kamar atas sama ayah. Ayo. Kebiasaan nih bunda kamu Aisyah, suka lupa nutup jendela. Perasaan waktu mau turun sudah kututup kok. Ih, anginnya kok bikin merinding ya. Itu teman-temanku, Bunda. Hah? Gak ada siapa-siapa kok. Ih, Aisyah, bunda jadi takut nih. Ini sudah ayah tutup jendelanya. Ayo kita tidur. Aisyah jangan lupa ya baca doa dulu. Iya ya. Ya udah, ayo kita tidur. Aisyah, bangun. Katanya mau main. Aisyah, bangun dong. Kalian, ada apa? Katanya Aisyah mau main sama kita. Ayo sekarang aja. Iya deh, ayo kita main. Tapi kok kalian cuma berdua? Itu yang lain nungguin kamu di bawah. Ya udah, ayo kita turun. Aisyah, pegang tangan kita ya. Iya. Nah, ayo kita main. Sekarang kita mau main apa ya? Main pentak umpet aja. Oke deh, ayo kita home pimpa. Home pimpa. Aisyah yang jadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di mana ya mereka? Hah? Kok Aisyah nggak ada ya? Mas, bangun. Aisyah nggak ada. Hah? Nggak ada. Apa ke kamar mandi ya? Ayo kita cari. Aisyah, kamu di dalam ya? Sepertinya nggak ada, Mas. Iya, nggak ada. Coba kita tanya Ibu dan Vina. Bu, Ibu, Vina, Ada apa? Aisyah tidur sama Ibu nggak? Enggak, emangnya ada apa? Aisyah nggak ada, Bu. Apa mungkin di kamar mandi ya? Sudah saya cek di kamar mandi nggak ada. Coba kita tanya Bibi, barangkali Bibi tahu. Oh iya, kita tanya Bibi dan Pak Budi yuk. Bibi, buka pintunya. Iya, Bu. Ada apa, Bu?
Apa Bibi dan Pak Putih lihat Aisyah di dapur atau di kamar mandi? Enggak, Bu. Emangnya Aisyah kemana, Bu? Aisyah hilang, gak ada di kamar. Hah? Ya sudah, kita mulai berpencar mencari Aisyah. Mas, itu Aisyah ada di bawah pohon beringin. Oh iya tuh, ayo kita keluar. Aisyah, bangun. Aisyah, bangun Aisyah. Astagfirullah. Bima, cepat angkat Aisyah dan bawa masuk. Iya Bu, bismillahirrohmanirrohim. Aisyah, bangun nak. Aisyah, bangun nak. Kenapa kamu kok bisa tidur di bawah pohon besar itu sih? Balurin minyak di seluruh tubuhnya supaya terasa hangat. Iya Bu, ini saya bawa minyaknya. Ini gimana ya Bu? Kok Aisyah nggak bangun-bangun? Maaf Mas Bima, sepertinya Aisyah tidak bisa bangun. Apa maksudnya Pak Putih? Sepertinya Aisyah diganggu oleh penunggu pohon beringin besar itu. Ah enggak lah Pak, zaman gini masih percaya hal begituan. Iya Mbak, benar kata Pak Nek. Aisyah itu tidak tertidur, tapi lebih tepatnya tidak sadar. Mas, Bu, ini gimana Aisyah? Oke, sekarang Aisyah dibawa ke rumah sakit aja. Pak Budi ikut saya sebagai penunjuk jalan. Saya, Nia, dan Pak Budi yang ke rumah sakit. Sementara yang lain di rumah aja. Ayo Pak Budi, kita berangkat. Iya Mas Bima. Masih jauh rumah sakitnya ya Pak Budi? Udah deket kok Mas, kurang lebih 10 menit lagi. Sementara di rumah Bu Sunyoto, Vina dan Bibi sedang ngobrol di ruang tamu. Rumah sakitnya jauh dari sini ya Bi? Enggak sih Mbak Vina, kurang lebih dari sini ke rumah sakit 30 menitan. Mudah-mudahan gak terjadi apa-apa ya sama Aisyah. Ya Bu, mudah-mudahan Aisyah cepat sadarkan diri. Bapak silahkan daftar dulu ke ruang pendaftaran di sebelah ya. Iya Pak. Bima sedang mendaftar rawat inap atas nama Aisyah. Gimana keadaan Aisyah Dek? Apa kata dokter? Masih belum sadar Mas. Katanya Aisyah kehilangan banyak cairan. Sepertinya habis melakukan perjalanan jauh yang melelahkan. Tuh lihat Mas, cairan infusnya langsung mau habis. Saya nggak habis pikir, gimana mungkin Aisyah bisa berada di luar rumah, sedangkan pintu masih terkunci dari dalam. Tapi sepertinya jendela kamar kan terbuka lagi Mas. Apa yang buka Aisyah atau siapa ya? Saya nggak tahu, tapi itu aneh kan? Kalau kita pikir-pikir, berarti omongan Aisyah itu benar. Dia kan ngomong kalau temannya nanti malam mau main. Saya jadi takut Mas. Kalau berhubungan dengan makhluk halus, takut Aisyah kenapa-napa. Nggak usah takut, kita berdoa mohon kepada Allah supaya Aisyah baik-baik aja. Nggak terasa, ternyata hari sudah berganti pagi. Matahari bersinar dengan hangatnya. Pak Budi pulang saja bawa mobil. Nanti kesini lagi sama Ibu, Vina, dan Bibi. Iya Mas Bima, saya pulang dulu. Iya Pak.
Permisi Bu, saya periksa dulu ya. Gimana dokter kondisi anak saya? Kalau suhu badan dan pencernaannya sih normal, tapi nanti kita lihat hasil lab darahnya. Sekarang kita ambil sampel darahnya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana keadaan Aisyah? Apa sudah sadar? Belum Bu, padahal infusnya sudah habis 2 kantong. Kalau infusnya sudah habis 2 kantong, harusnya kan sudah sadar. Berhubung sudah sore, Pak Budi dan Bibi sebaiknya pulang saja, biar beres-beres di rumah. Iya Bu, kami permisi dulu. Kok jadi begini ya Bu? Liburannya jadi berantakan karena Aisyah nggak sadarkan diri. Iya, nggak apa-apa. Kalau liburan kan bisa lain waktu. Yang penting Aisyah sehat lagi, seperti semula. Iya Mas, kalau liburan kan tahun depan ada lagi. Semoga Aisyah cepat sadar ya. Mudah-mudahan Aisyah cepat sadar ya Pak Nek. Iya, mudah-mudahan sih cepat sadar dan sehat kembali. Kasihan ya mereka, acara liburannya jadi berantakan. Ya namanya musibah, kita kan nggak tahu. Itu ada Pak Ustadz sedang duduk Pak Nek. Oh iya, itu Pak Ustadz. Ayo kita mampir Bu Nek. Sudah lama kita nggak silaturahmi ke Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Budi dan Ibu, silakan duduk. Iya Pak Ustadz, terima kasih. Iya Pak Ustadz. Dari mana Pak Budi dan Ibu sore-sore begini? Kami dari rumah sakit Pak Ustadz. Loh, emangnya siapa yang sakit? Pak Budi menceritakan kejadian yang dialami Aisyah dari awal sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit. Sementara Pak Ustadz mendengarkan dengan serius. Begitu Pak Ustadz ceritanya. Oh, begitu ya. Apa Aisyah sudah sadar ya Pak Budi? Tadi sih belum sadar, tapi nggak tahu sekarang. Iya Pak Ustadz, sampai sekarang Aisyah belum sadar. Padahal infusnya sudah habis 3 kantong. Iya, saya paham. Begini aja, nanti bilang ke Bu Sunyoto kalau nanti pulang dari rumah sakit jangan langsung ke kota ya, tapi ke sini dulu. Karena Aisyah kan mulai nggak sadarkan dirinya di sini. Insya Allah saya akan membantu mengobati Aisyah. Iya Pak Ustadz, nanti saya sampaikan ke Bu Sunyoto. Ya sudah, kalau begitu kami permisi dulu Pak Ustadz. Iya Pak Budi. Ibu tidur aja Bu, barangkali sudah ngantuk. Enggak, belum ngantuk kok. Iya Bu, tidur aja. Ibu pasti capek. Iya, nanti aja. Saya ke kantin dulu ya. Ibu dan Nia mau pesen apa? Ibu nasi ayam aja deh. Kalau Nia apa? Nia sama seperti ibu aja. Kasihan Aisyah ya Pak Nek. Mau liburan, malah dapat musibah.
Iya Bune, kita kan nggak pernah tahu akan ada musibah. Mudah-mudahan Aisyah sudah sadar ya. Iya, tapi sepertinya Aisyah bukan sakit biasa, tapi sakit secara goib. Mudah-mudahan Pak Ustadz bisa mengobati ya Pak Nek. Iya. Permisi Pak, Bu. Oh, silahkan. Begini, Iya, Dok. berdasarkan hasil labnya, kondisi Aisyah baik-baik aja. Suhu badan, pencernaan, dan lain-lainnya kondisinya bagus. Saya sendiri masih bingung kenapa Aisyah belum sadarkan diri. Selama ini saya belum pernah nanganin kasus yang seperti ini. Secara medis kondisinya baik-baik aja. Mungkin Bapak dan Ibu bisa mencari alternatif pengobatan yang lain. Saya permisi dulu ya. Ini gimana ya Mas? Aisyah nggak sadar-sadar. Iya Nia, tenang, nggak usah panik. Kita cari pengobatan alternatif yang lain. Sekarang saya urus administrasinya Aisyah dulu. Oh iya, kita bisa tanya Pak Budi dan Bibi. Halo, iya Bu, ada apa ya Bu? Pak Budi dan Bibi kesini ya. Aisyah mau pulang. Iya Bu, saya segera ke sana. Gimana Bu? Pak Budi udah kesini? Iya, Pak Budi dan Bibi sedang kemari. Akhirnya Pak Budi dan Bibi sampai di kamar Aisyah dan menceritakan pertemuannya dengan Pak Ustadz Mustafa yang menyuruh Aisyah dibawa ke rumahnya untuk diobati. Begitu Bu, kata Ustadz Mustafa. Iya Pak Budi, terima kasih ya atas informasinya. Ya udah, sekarang kita langsung ke rumah Pak Ustadz aja. Iya Mas, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Sunyoto, mari semua silakan masuk. Pak Ustadz sedang mengobati Aisyah, sementara Bima dan yang lain melihatnya dengan serius. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya memohon pertolongan dan petunjuk-Mu ya Allah untuk mengobati Aisyah yang sedang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Pak, Bu, Aisyah bukannya tidur atau pingsan, tapi sukmanya memang nggak ada di sini karena sukmanya masih di alam lain. Tapi anak saya bisa sembuh kan Pak Ustadz? Insya Allah bisa. Sebenarnya apa yang terjadi dengan anak saya ya? Sepertinya Aisyah diajak teman-temannya ke alam mereka, tapi nggak boleh pulang, diajak main terus. Ini teman-teman Aisyah, anak-anak atau dewasa sih Pak Ustadz? Yang saya lihat di sini sih anak-anak dari bangsa jin,
Karena sifatnya anak-anak kan suka main, jalan-jalan, kadang malah keluar dari alam mereka. Nggak seperti yang jin dewasa, lebih suka dan nyaman di alamnya sendiri. Tapi apakah Sukma Aisyah masih bisa balik lagi, Pak Ustadz? Insya Allah bisa. Yang penting kita berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mah, Pah, Alhamdulillah. Iya, Nak. Iya Aisyah, alhamdulillah Aisyah sudah sadar. Aisyah di mana? Aisyah ada di rumah Pak Ustadz. Mah, Aisyah lapar. Oh iya, ini ada roti. Ayo makan. Karena lapar dan haus, Aisyah makan roti dengan lahapnya. Maaf Pak Ustadz, apakah teman-temannya Aisyah masih bisa ngajak main Aisyah lagi? Enggak Pak, karena mereka sudah dimasukkan ke botol ini, dan nanti akan saya balikin ke rumah mereka supaya nggak bisa berkeliaran di alam kita lagi. Memang rumahnya di mana sih, Pak Ustadz? Teman-temannya Aisyah ini rumahnya di pohon beringin besar di sebelah rumah Bu Sunyoto. Nanti pohon beringinnya dibakar gaib aja, biar mereka nggak bisa keluar masuk ke dimensi manusia. Akhirnya Aisyah sudah sadar kembali dan mereka pulang ke rumah Bu Sunyoto bersama Pak Ustadz. Alhamdulillah Aisyah sudah sadar. Papa seneng banget deh. Iya, tapi Aisyah masih harus banyak beristirahat ya, biar staminanya pulih. Memangnya Aisyah diajak main temannya kemana sih? Aisyah diajak main di taman bunga. Banyak kupu-kupu di sana. Aisyah mau pulang gak boleh. Kata teman-teman Aisyah pulangnya nanti saja. Tapi kan Aisyah sudah capek pengen istirahat. Tapi kok sepertinya mereka nggak ada capeknya ya. Kuat terus. Oh begitu. Makanya sekarang Aisyah harus banyak istirahat ya, supaya cepat pulih seperti sedia kala. Iya, Nek. Sementara itu Pak Ustadz ditemenin Pak Budi sedang mulangin anak-anak jin ke rumahnya, sekalian membuat pagar gaib supaya mereka tidak keluar masuk ke alam manusia. Terima kasih ya sudah menonton video kita, semoga terhibur. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya, supaya nggak ketinggalan video-video terbaru kita. Klik juga tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari video kita. Terima kasih.